Di sudut gang sempit yang dipenuhi aroma sate kambing dan riuh tawa anak-anak bermain, berdiri rumah bata merah tanpa plester. Di sanalah Rina dan Aldi membangun rumah tangga selama 12 tahun. Dinding terkelupas di ruang tamu masih menyimpan coretan tangan Naya, putri semata wayang mereka, yang kini duduk di kelas 3 SD. Setiap pagi, Rina menyiapkan bekal nasi kuning dengan telur dadar tipis untuk Naya. Sementara itu, Aldi sibuk memoles sepatu kulit mahal, hasil kredit yang belum lunas. Sejak menikah, Rina selalu menjadi pengatur keuangan. Ia ingat betul bagaimana ibunya meninggal karena gagal ginjal, sementara ayahnya harus menjual rumah untuk biaya pengobatan. Uang adalah oksigen, nak. Tanpanya, kita mati perlahan, bisik ibunya di ranjang rumah sakit. Sejak itu, Rina menjadikan hemat sebagai prinsip hidup. Setiap pagi, ia memanaskan kembali minyak goreng bekas untuk menggoreng tempe. Ia membeli baju lebaran Naya di pasar loak, lalu mengubahnya seperti baru dengan jarum dan benang. Gaji 5 juta rupiah per bulan sebagai guru TK, ia bagi 2. 3 juta rupiah untuk kebutuhan sehari-hari, dan 2 juta rupiah diselipkan ke amplop coklat yang ia simpan di dasar lemari, tertekan di bawah tumpukan sarung usang. Aldi adalah lelaki yang mudah jatuh cinta pada peluang. Ia pernah menjual asuransi, menjadi agen MLM, bahkan mencoba budidaya lele di belakang rumah, yang berakhir dengan kolam kering dan ribut dengan tetangga. Setiap pulang kerja, ia selalu membawa investasi baru. Dari mesin kopi otomatis yang tak pernah dipakai hingga setelan jas Armani palsu dari Tanah Abang. Rin, kita harus berani ambil risiko. Lihat tuh si Andi, temanku, beli apartemen sekarang untung 500 juta. Ujarnya suatu malam sambil menunjukkan iklan properti di ponsel. Rina hanya mengangguk, tapi di buku catatannya, ia menulis, hutang kartu kredit Aldi, 18 juta rupiah. Deadline bayar, 2 minggu. Naya tahu persis perbedaan ayah dan ibunya. Saat ulang tahun ke-6, Aldi membelikan boneka Barbie edisi langka seharga 700 ribu rupiah. Rina diam-diam menukarnya dengan boneka bekas di pasar seni Taman Mini, lalu menyimpan uangnya ke tabungan. Mainan bekas itu lebih berseni, sayang. Elak Rina saat Aldi protes. Sejak 2013, Rina mulai menyimpan uang secara diam-diam. Saat itu, Aldi gagal bayar utang 50 juta rupiah ke bank karena investasi bodong. Rina pun menjual gelang emas warisan ibunya tanpa sepengetahuan suami. Kini, tabungan atas nama almarhumah ibunya mencapai 1,2 miliar rupiah. Hasil dari gaji, uang lelah mengajar privat, dan penjualan perhiasan. Ia menyembunyikan buku tabungan di dalam kaleng biskuit Kongguan yang dilapisi kertas koran, di rak paling atas lemari. Setiap kali Aldi meminjam uang untuk proyek besar, Rina selalu berkata, "Maaf, kita tidak punya simpanan." Padahal, justru tabungan itulah yang ia gunakan untuk melunasi cicilan motor Aldi yang macet. Suatu sore, Aldi pulang dengan wajah berbinar. "Rin, aku dapat tawaran investasi villa di Puncak. Cuma perlu setor 50 juta rupiah, untungnya bisa buat DP rumah." Rina menghela napas. Di kepalanya, ia menghitung. Jika aku menolak, Aldi pasti pinjam ke rentenir. Tapi jika ku gunakan tabungan, apakah ini sepadan? Saat itulah Naya masuk ke kamar sambil menangis. "Papa marah-marah di telepon tadi, katanya aku harus pindah sekolah karena SPP naik," bisiknya. Rina memeluk putrinya erat. Di matanya, ada keputusan yang mulai mengkristal. "Aku harus lindungi mereka, meski harus berbohong." Malam itu, 2018 hujan deras mengguyur Jakarta. Aldi pulang lebih awal karena kantor libur akibat banjir. Saat membuka lemari untuk mengambil jaket, matanya menangkap sesuatu yang aneh. Kaleng biskuit Kongguan yang biasanya berdebu, kini terlihat baru disentuh. Sejak kapan Rina membersihkan lemari, gumamnya curiga. Dengan tangan gemetar, ia mengambil kaleng itu. Di dalamnya bukan biskuit, melainkan buku tabungan atas nama Ibu Rina, saldo 1,8 miliar rupiah. Kwitansi pelunasan utang atas nama Aldi dari Bank Mandiri 5 tahun lalu. Foto USG dengan tulisan tangan. Untuk Naya, dari tabungan ibu. Aldi duduk terpaku di tepi tempat tidur. "Selama ini, dia membohongiku," desisnya. Tiba-tiba, pintu terbuka. Rina masuk dengan raut wajah lelah, tangan masih memegang payung basah. "Aldi, kenapa pulang cepat? Apa ini?" teriak Aldi sambil melempar buku tabungan ke wajah Rina. "Kau kira aku bodoh? Kau simpan uang segitu banyak tanpa bilang aku?" Rina pucat pasi. "Dengar, aku bisa jelaskan." "Jelaskan apa?
kau selama ini pakai uang ini untuk apa? Selingkuh? Atau kau mau kabur sama anak kita? Aldi menangis, suaranya pecah. Rina menghampiri, tapi Aldi menepis tangannya. Jangan sentuh aku, kita cerai. Di sudut kamar, Naya berdiri mematung. Ia mendengar semuanya. Rumah yang biasanya sunyi kini dipenuhi suara pertengkaran. Aldi, yang tidak mau mendengar penjelasan Rina, memilih tinggal di rumah orang tuanya. Setiap hari, ia menelpon Naya dengan pertanyaan menusuk, kamu mau ikut papa atau mama yang bohongi kita? Ibu Aldi, Bu Yanti, datang ke rumah dengan wajah masam. Kau simpan uang sebanyak itu? Jelas-jelas ada niat jahat, bentaknya sambil menunjuk Rina. Aldi itu suamimu, harusnya kau ajak musyawarah, bukan main simpan-simpanan. Rina hanya diam sambil memegang surat wasiat ibunya. Bu, uang ini untuk melunasi utang Aldi ke bank 5 tahun lalu. Kalau tidak, kita bisa kehilangan rumah ini, bisiknya. Bohong, anakku tidak mungkin berutang, balas Bu Yanti, lalu pergi sambil membanting pintu. Di kamar, Rina menemukan laci meja Aldi yang tidak terkunci. Di dalamnya, ada dokumen berdebu. Perjanjian utang 500 juta rupiah dengan rentenir pada 2015. Ternyata, Aldi pernah tergiur investasi emas bodong dan menggadaikan sertifikat rumah. Rina langsung teringat malam ketika ia harus menjual gelang emas ibunya untuk melunasi cicilan. Rina diundang ke kantor pengacara oleh Aldi. Aku mau hak asuh Naya, kau tidak layak jadi ibu, tuduh Aldi. Rina menatap mata suaminya. Baik, tapi sebelum putusan pengadilan, kau harus tahu ini, ujarnya sambil mengeluarkan map biru dari tas. Di dalamnya, bukti transfer dari tabungannya ke rekening rentenir. Foto rumah sakit saat Aldi kecelakaan 3 tahun lalu, biaya operasi bahu dan kepala ditanggung dari tabungan rahasia. Kwitansi SPP Naya selama 8 tahun, semuanya dibayar dari uang yang ia simpan. Aldi terdiam. Kenapa? Kenapa tidak kau bilang dari dulu? Karena kau akan malu, karena kau akan marah, karena aku tahu, kau akan bilang, ini uangmu, bukan uang kita. Rina menangis terseduh. Naya mulai berubah. Ia sering lupa mengerjakan PR, bahkan menolak makan malam bersama. Aku benci papa, aku benci mama, teriaknya suatu malam. Rina memeluknya, tapi anak itu meronta. Kenapa kalian bohong-bohongan? Kenapa rumah kita tidak bahagia seperti punya Dinda? Di sekolah, guru Naya mengadu bahwa anak itu menulis esai berjudul Aku Ingin Jadi Anak Yatim di buku harian. Rina membacanya sambil menangis. Kalau papa dan mama tidak ada, aku tidak perlu pilih siapa yang benar. Aku hanya ingin makan malam dengan nasi goreng, seperti dulu. Persidangan perceraian, 3 bulan kemudian, ruangan pengadilan dipenuhi ketegangan. Rina duduk tegak dengan map biru di pangkuan, sementara Aldi di seberangnya menatap lantai. Naya, yang diwajibkan hadir, memeluk boneka kelinci usang. Hadiah ulang tahun pertamanya dari Rina. Pengacara Aldi memulai dengan tudingan tajam. Klien kami merasa ditipu. Istri yang baik tidak akan menyembunyikan uang sebesar itu tanpa alasan. Rina berdiri perlahan. Alasan saya adalah keluarga ini, ujarnya lirih. Pak Hakim, silakan lihat bukti ini. Bukti pertama. Kwitansi pelunasan utang Rina menyerahkan dokumen ke meja hakim. Tahun 2015, suami saya berutang 500 juta rupiah ke rentenir untuk investasi fiktif. Saya jual perhiasan ibu saya untuk melunasinya. Tabungan itu saya gunakan agar Pak Aldi tidak dipenjara. Aldi menggeram. Kau tidak percaya aku bisa bayar? Bukti kedua, biaya pengobatan. Tahun 2019, Pak Aldi kecelakaan. Biaya operasi bahu dan CT scan ditanggung dari tabungan ini. Saya tidak mau anak kami tahu ayahnya hampir lumpuh, lanjut Rina sambil menunjukkan tagihan rumah sakit. Bukti ketiga, rekening bersama. Setiap bulan saya setor uang untuk SPP Naya, les piano, dan tabungan pendidikannya. Totalnya 250 juta rupiah selama 8 tahun. Tanyakan ke sekolah, apakah ada tunggakan? Tiba-tiba, pengacara Aldi menyeringai. Tapi tabungan atas nama ibu Anda. Bagaimana kami tahu uang itu benar-benar untuk keluarga? Rina menatap Aldi lekat-lekat. Karena saya juga menabung untuk liburan kita ke Bali. Tahun depan, Naya ulang tahun ke-10. Saya ingin kita pergi bersama, seperti yang dulu kita rencanakan. Naya menyela anak itu tiba-tiba berdiri. Papa, Mama selalu bilang, uang tidak penting, yang penting kita bersama.
Tapi papa marah hanya karena satu buku tabungan. Air mata Naya jatuh di atas boneka kelincinya. Aku tidak mau pilih papa atau mama. Aku mau kita makan nasi goreng di rumah, seperti dulu. Aldi menangis terseduh. Ia ingat malam-malam ketika Rina diam-diam menambahkan lauk telur ke piringnya. Atau saat ia pulang mabuk dan Rina tetap menyiapkan kopi hangat. Keputusan hakim-hakim mengetuk palu. Sidang ditunda. Saya sarankan mediasi. Tidak ada pemenang dalam perceraian. Hanya ada korban, terutama anak. 2 minggu pasca sidang mediasi Aldi, mulai membantu Rina mengajar privat di rumah. Setiap sore, mereka duduk bersama di meja makan, mencatat pengeluaran dengan jujur. Maafkan papa, ya Nay, papa janji tidak akan boros lagi, ucap Aldi sambil memeluk Naya. Tapi Rina masih menyimpan rahasia. Tabungan itu tidak hanya untuk keluarga. Di sudut buku catatannya, ada coretan tangan ibunya. Uang ini juga untuk membangun sekolah TK di kampung halaman. Tempat anak-anak miskin bisa belajar gratis. Suatu pagi, Rina menerima surat dari notaris. Isinya, warisan resmi dari ibunya sebidang tanah di Sukabumi yang disertifikatkan atas nama Rina. Nilainya, rupiah 5 miliar. Naya lulus sebagai dokter spesialis anak. Di hari wisuda, Rina menyerahkan map biru ke tangannya. Ini bukan hanya tabungan sayang, ini amanah dari ibu dan nenek untukmu, bisik Rina. Di dalam map, selain buku tabungan, ada foto kampung halaman Rina, yang kini berdiri TK Bunda Rina dengan fasilitas lengkap. Di halaman depan, tertulis pesan Ibu Rina. Jangan takut berkorban untuk orang yang kau cintai. Tapi jangan lupa, cinta sejati butuh kejujuran untuk bertahan. Aldi kini menjadi relawan di TK itu, mengajar anak-anak tentang keuangan sederhana. Dulu papa bodoh, sekarang papa belajar dari kesalahan, katanya sambil tersenyum. Naya, di usia 28 tahun, membangun klinik gratis di dekat TK. Di dindingnya, ia memajang tulisan, keluarga bukan tentang sempurna, tapi tentang saling menjaga, meski harus melalui rahasia yang menyakitkan. Rina membuka laci meja kerjanya. Ada surat dari ibunya yang belum sempat dibaca. Rina, tabungan itu sebenarnya berasal dari asuransi jiwa ayah. Kami menyembunyikannya karena takut kau kecil hati. Maafkan kami, Nak. Sekarang, saatnya kau terbang sendiri. Rina menangis. Ternyata, selama ini ia bukan hanya penjaga tabungan. Ia adalah bagian dari warisan keberanian yang tak pernah ia duga.